Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Masjid Al-Mahdi Muhammadiyah Gerabakan Tulangan Sidoarjo rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita sebagai kaum muslimin bisa menjalankan kewajiban, yakni sholat Jumat berjamaah dalam keadaan sehat walafiat. Semoga keimanan dan ketakwaan kita semakin hari semakin meningkat kualitasnya. Kenapa jamaah sekalian? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjamin kehidupan bagi orang-orang yang telah meningkatkan keimanan dan ketakwaannya. Dijamin apanya jamaah sekalian? Akan diberi jalan keluar yang terbaik dalam segala persoalan yang ia hadapi, dan senantiasa akan diberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran surat At-Tolak ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itulah jamaah sekalian, begitu pentingnya kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Saat ini jamaah sekalian, kita masih di bulan Muharram. Bulan Muharram adalah bulan yang pertama dalam tahun Hijriyah, yang sekarang kita di tahun 1445 Hijriyah.
Jamaah sekalian yang berbahagia, kadangkala kebanyakan kaum muslimin masih belum terlalu mementingkan tahunnya sendiri, yakni tahun Hijriyah. Padahal jamaah sekalian, munculnya tahun Hijriyah itu karena kaum muslimin pada waktu itu kepingin punya identitas tersendiri di dalam tubuh kaum muslimin. Kenapa jamaah sekalian? Kalau kita pelajari dalam tarikh Islam, sejarah Islam, itu mesti kita membaca Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lahir tahun gajah. Karena pada waktu itu jamaah sekalian, Raja Abraha dari Yaman kepingin menghancurkan Ka'bah dengan pasukan bergajah. Yang saat itu Nabi Muhammad lahir, sehingga dikenang dengan tahun gajah. Kenapa jamaah sekalian tidak disebutkan atau ditonjolkan tahun-tahun yang ada? Padahal saat itu tahun-tahun yang ada itu sudah ada. Misalnya tahun Masehi, tahun Romawi, tahun Persia, tahun Cina, sudah ada jamaah sekalian. Lah kenapa sering disebut tahun gajah? Itulah jamaah sekalian, sejatinya hakikatnya kaum muslimin sejak dahulu sampai sekarang kepingin bahwasanya tingkatan tahun pun dia kepingin punya identitas tersendiri. Dan itulah karakter kaum muslimin. Ishadu bi anna muslimin, saksikan bahwa saya inilah orang-orang Islam. Jamaah sekalian yang berbahagia, lah munculnya tahun Hijriah itu terjadi pada kekhalifahan Umar bin Khattab, yang pada waktu itu wilayah kaum muslimin sudah menyebar yang sangat luas dan membutuhkan administrasi yang sangat banyak. Oleh karena itu para sahabat menginginkan adanya tahun tersendiri. Akhirnya Khalifah Umar bin Khattab jamaah sekalian mengumpulkan para sahabat untuk bermusyawarah untuk memunculkan tahun kaum muslimin. Yang dalam musyawarah itu memunculkan dimulai dari mana tahun ini kalau kita adakan. Ada yang mengusulkan dimulai dari lahirnya Nabi Muhammad. Ada yang mengusulkan dimulai ketika Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul. Ada yang mengusulkan wafatnya Nabi Muhammad. Semua sahabat tidak sepakat jamaah sekalian. Yang disepakati ketika ada usulan, bagaimana kalau kita mulai dengan hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekkah ke kota Madinah.
yang akhirnya para sahabat semuanya bersepakat, itulah disebutlah tahun Hijriyah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kenapa jamaah sekalian para sahabat sepakat? Apa hikmahnya, apa manfaatnya, apa motivasinya? Karena jamaah sekalian, hijrahnya Nabi Muhammad dari kota Mekah ke kota Madinah adalah penuh perjuangan, penuh berdarah-darah, dan itulah tonggak awal kebangkitan kaum muslimin ke seluruh jazirah Arab, bahkan ke seluruh dunia. Bahkan ada yang meneliti jamaah sekalian, ketika Islam masuk Nusantara, negeri kita, itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup jamaah sekalian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lah bulan Muharram ini jamaah sekalian termasuk yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran surat At-Taubah, termasuk 4 bulan yang haram, 4 bulan yang dimuliakan, yakni bulan Muharram, bulan Rajab, bulan Zulqa'dah, dan bulan Zulhijjah. Jamaah sekalian yang berbahagia, di tahun Hijriyah itu yang menjadi tolak ukur adalah perputaran bulan jamaah sekalian, perputaran bulan. Kalau tahun Masehi kan perputaran matahari, kalau tahun Hijriyah perputaran bulan. Oleh karena itu sering juga disebut tahun Qamariyah, karena perhitungannya di perputaran bulan. Dan sangat pas sekali jamaah sekalian, karena ibadah-ibadah di dalam syariat Islam itu kebanyakan menggunakan hitungan peredaran bulan. Misalnya tentang puasa, baik di puasa wajib yakni puasa mulai 1 Ramadan, maupun puasa sunnah yang kita sebut dengan puasa Yaumul Bid, tanggal 13, 14, 15, atau puasa di bulan purnama, atau juga menentukan 1 Syawal, atau juga menentukan Idul Adha 10 Zulhijjah, atau dimulainya manasik haji tanggal 8 Zulhijjah, yang kebanyakan kesemuanya itu menggunakan dengan ukuran peredaran bulan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang pada akhirnya jamaah sekalian, mumpung masih di bulan Muharram, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita untuk memperbanyak ibadah, yang termasuk bulan mulia dianjurkan untuk memperbanyak ibadah, dan ibadah itu termasuk berpuasa. Semoga kita bisa memperbanyak puasa-puasa sunnah di bulan Muharram ini, yang secara khusus insya Allah sudah bisa kita lakukan kemarin tanggal 9 dan 10, Tasu'a dan Asyura, minimal Asyuranya, yang kata Rasulullah, siapa yang puasa di bulan tanggal 10 Muharram atau Asyura, dia diampuni dosanya
1 tahun yang lalu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lah di dalam Asyura itu jamaah sekalian, atau 10 Muharram itu jamaah sekalian, Allah mentakdirkan banyak peristiwa-peristiwa besar jamaah sekalian. Di antaranya jamaah sekalian, di antaranya adalah ketika Nabi Adam alaihissalam keluar atau turun dari surga karena menyalahi atau memakan buah khuldi. Turunnya itu juga Asyura atau 10 Muharram. Lalu Nabi Adam sama Siti Hawa berdoa bertaubat kepada Allah. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Begitu juga jamaah sekalian ketika Nabi Nuh alaihissalam selamat dari banjir besar dan turunnya dari kapal, itu adalah Asyura. Begitu juga jamaah sekalian Nabi Ibrahim alaihissalam ketika selamat dari dibakarnya oleh Raja Namrud, itu juga Asyura atau 10 Muharram, yang dalam Al-Quran disebutkan ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Begitu juga jamaah sekalian Nabi Yunus alaihissalam ketika ditelan ikan paus, yang di dalam ikan paus itu terjadi 3 kegelapan yang menjadi satu, yakni gelapnya di tengah malam, gelapnya di dalam ikan paus, dan gelapnya di dasar laut. Begitu gelapnya jamaah sekalian, Nabi Yunus berdoa dan berzikir memohon ampun kepada Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Oleh karena itu zikir yang diucapkan Nabi Yunus ini sangat manjur dan sangat penting jamaah sekalian. Apalagi ketika kita menghadapi kesusahan dan kesulitan. Kesusahan dan kesulitan kita pasti tidak ada apa-apanya dengan Nabi Yunus. Jika Nabi Yunus saja membaca zikir ini Allah selamatkan, insya Allah. Begitu juga ketika kita mengamalkan zikir doa yang dilantunkan oleh Nabi Yunus ini. Begitu juga jamaah sekalian Nabi Musa alaihissalam ketika dia selamat dari kejaran Raja Fir'aun dan bala tentaranya di Laut Merah, itu juga terjadi Asyura, yaitu 10 Muharram. Inilah jamaah sekalian sekilas tentang sejarah tahun Hijriyah. Tapi yang terpenting jamaah sekalian, termasuk juga dahulu para ulama, para cendekiawan muslim sudah berwasiat kepada kaum muslimin, berwasiat kepada kita semuanya, bahwasanya nanti di abad 15 Hijriah akan terjadinya kebangkitan kaum muslimin di seluruh dunia. Dan ini kita yakini, seyakin-yakinnya jamaah sekalian, karena para ulama, para mujahid yang hanif, yang dekat kepada Allah, insya Allah tepat. Dan ini mudah-mudahan terjadi di abad ke-15 Hijriah ini. Amin ya rabbal alamin. Demikian jamaah sekalian, aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana afrigh alaina sabran wa sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wala zikrullahi akbar. Aqimis shalah.